Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andrean Ferdiansyah Sutrisna NIM 201231033, yang kedua Nur Afifah Hidayah NIM 201231047, yang ketiga Rofiatul Ummah NIM 201231052. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan kualitas. Yang pertama, pendefinisian kualitas. Tujuan seorang manajer operasional adalah untuk membangun sistem manajemen kualitas total yang dapat mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Hasilnya, kami menerima definisi dari kualitas atau quality, sebagaimana yang digunakan oleh American Society for Quality. Keseluruhan fitur dan karakteristik sebuah produk atau jasa yang mengandalkan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dijanjikan dan tersirat. Definisi dari kualitas dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan pada penggunaan atau user based. Mereka mengusulkan kualitas tersebut terlihat pada mata yang melihatnya. Orang pemasaran menyukai pendekatan itu, ini begitu pula pelanggan. Bagi mereka, kualitas yang tinggi berarti kinerja yang lebih baik, fitur yang bagus, dan peningkatan lainnya. Yang kedua, bagi manajer produksi, kualitas adalah berdasarkan pada manufacturing. Mereka percaya bahwa kualitas berarti sesuai dengan standar dan membuatnya dengan benar pada kali pertama. Yang ketiga, pendekatan yang ketiga adalah berdasarkan pada produk, yang melihat kualitas sebagai variabel yang tepat dan dapat diukur. Dalam pandangan ini, sebagai contoh, es krim yang sangat enak mengandung tingkat lemak mentega yang tinggi. Tulisan ini mengembangkan pendekatan dan cara-cara untuk mengatasi seluruh kategori kualitas. Yang kedua, implikasi dari kualitas. Selain menjadi elemen yang penting dalam operasional, kualitas memiliki implikasi lain. Berikut adalah 3 alasan lain mengapa kualitas adalah penting. Yang pertama, reputasi perusahaan. Sebagai sebuah organisasi dapat mengharapkan reputasinya sebagai kualitas menjadi baik atau jahat untuk mengikutinya. Kualitas akan muncul dalam persepsi mengenai produk baru perusahaan, praktek kerja, dan hubungannya dengan pemasok. Promosi diri bukanlah sebuah substitusi untuk produk yang berkualitas. Yang kedua, kewajiban produk. Pengadilan semakin menahan organisasi yang merancang, memproduksi, dan mendistribusikan barang dan jasa yang rusak yang bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang dihasilkan dari penggunaannya. Perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Produk Konsumen menyusun dan mendorong standar produk dengan melarang produk yang tidak memenuhi standar tersebut, seperti contoh makanan yang tidak bersih yang menyebabkan penyakit, baju tidur yang terbakar, ban yang copot, tangki bensin mobil yang meledak pada dampaknya dapat menyebabkan biaya hukum yang besar, ganti rugi atau kerugian yang besar, dan pemberitaan yang buruk. Yang ketiga, implikasi global. Pada era teknologi ini, kualitas menjadi perhatian internasional. Begitu pula MO, manajemen operasional, untuk kedua perusahaan dan negara untuk bersaing secara efektif dalam ekonomi global. Produk harus dapat memenuhi kualitas, rancangan, dan ekspektasi harga global. Produk inferior merusak profitabilitas perusahaan dan neraca pembayaran negara. Selanjutnya, penghargaan kualitas nasional Malcolm Baldrige. Implikasi global atas kualitas adalah sangat penting sampai Amerika Serikat telah menerbitkan penghargaan kualitas nasional Malcolm Baldrige atas pencapaian kualitas. Penghargaan diberikan nama dari mantan sekretaris perdagangan Malcolm Baldrige. Pemenang termasuk perusahaan seperti contoh Motorola, Milliken, Xerox, FedEx, dan lain sebagainya, dan Texas Instruments. Jepang juga memiliki penghargaan serupa. Contohnya, Deming Prize dinamai seseorang berkebangsaan Amerika, Dr. W. Edward Deming. Selanjutnya, standar kualitas internasional ISO 9000.
Pergerakan menuju rantai pasokan global telah menempatkan banyak perhatian pada kualitas di mana dunia harus menyatukan standar kualitas tunggal. ISO 9000. ISO 9000 adalah standar kualitas dengan pengakuan internasional. Lebih fokusnya adalah untuk menambah sukses melalui 8 prinsip pengelolaan kualitas. Yang pertama, kepemimpinan manajemen tertinggi. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, melibatkan manusia. Yang kelima, analisis proses. Yang keenam, menggunakan dukungan data atau data driven untuk pengambilan keputusan. Yang ketujuh, pendekatan sistem untuk manajemen. Dan yang terakhir, nomor 8, hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Selanjutnya, biaya kualitas atau COQ. 4 kategori utama dari biaya berkaitan dengan kualitas disebut biaya kualitas atau cost of quality, yang disingkat COQ, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya yang terkait dengan pengurangan potensi barang atau jasa cacat. Contohnya, pelatihan, program peningkatan kualitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya penilaian, yakni biaya yang terkait dengan evaluasi barang, proses, bagian, dan jasa. Contohnya percobaan, lab, pemeriksa, atau pengawas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal, yakni biaya yang diakibatkan dari produksi barang atau jasa yang cacat sebelum dikirim ke pelanggan. Contohnya pengerjaan kembali, bahan sisa, dan penghentian. Yang terakhir, biaya kegagalan eksternal, yakni biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat. Contoh pengerjaan kembali, return barang, tanggung jawab, keahlian, goodwill, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengelolaan kualitas dan etika. Bagi manajer operasional, pekerjaan yang paling penting adalah untuk memberikan kesehatan, keamanan, dan barang atau jasa yang berkualitas kepada pelanggan. Pengembangan produk dengan kualitas yang buruk disebabkan oleh rancangan dan proses produksi yang tidak memadai. Hal ini mengakibatkan tidak hanya biaya produksi yang lebih tinggi, tetapi juga menyebabkan cedera, perkara hukum, dan meningkatkan regulasi pemerintah. Jika perusahaan percaya telah memperkenalkan produk yang dipertanyakan, tindakan yang etis harus dapat menentukan tindakan tanggung jawab. Hal ini dapat berupa penarikan kembali di seluruh negara seperti yang dilakukan oleh Johnson & Johnson untuk Tylenol dan Perrier untuk air murni bersoda. Saat masing-masing dari produk tersebut ditemukan terkontaminasi, pabrik harus menerima tanggung jawab atas segala produk yang berkualitas buruk yang dilepas ke masyarakat. Banyak pihak terlibat dalam produksi dan pemasaran produk yang berkualitas buruk, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, distributor, dan kreditor. Sebagai masalah etika ini, manajemen harus menanyakan jika salah satu pihak sedang bermasalah. Setiap perusahaan butuh untuk mengembangkan nilai inti yang menjadi petunjuk sehari-hari bagi semuanya, mulai dari CEO sampai karyawan lini produksi. Selanjutnya, manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total atau Total Quality Management, bisa disingkat TQM, mengacu pada penekan kualitas yang meliputi organisasi secara keseluruhan, mulai dari pemasok sampai ke pelanggan TQM, yang menekankan pada komitmen yang dilakukan oleh manajemen untuk memiliki terus-menerus menuju keunggulan dalam segala aspek barang dan jasa yang penting bagi pelanggan. Perbaikan berkesinambungan. Manajemen kualitas total mengharuskan proses perbaikan tidak pernah berhenti yang mencakup orang, peralatan, pemasok, material, dan prosedur. Dasar falsafah perbaikan berkesinambungan adalah setiap aspek sebuah operasional dapat diperbaiki dengan tujuan akhirnya ialah kesempurnaan yang tidak akan pernah tercapai namun selalu dicari. Selanjutnya, Six Sigma atau Sigma 6,
Definisi TGM yang kedua dari Six Sigma adalah program yang direncanakan untuk mengurangi cacat dalam mengurangi biaya, penghematan waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengertian Six Sigma ini adalah sistem yang komprehensif, sebuah strategi, sebuah disiplin, dan seperangkat alat untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan dalam berbisnis. Pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan berarti melibatkan karyawan di setiap langkah dari proses produksi. Secara konsisten, penelitian menunjukkan bahwa sebesar 85% dari masalah kualitas berkaitan dengan material dan proses, bukan dengan kinerja karyawan saja. Selanjutnya, tolok ukur. Tolok ukur adalah bahan lain di dalam program TGM suatu organisasi. Tolok ukur ini melibatkan pemilihan standar barang, jasa, biaya, atau praktik yang mewakili kinerja yang paling baik untuk proses atau aktivitas sangat serupa dengan milik sendiri. Dalam tolok ukur ini, idenya adalah untuk mengembangkan target di mana untuk ditembak, lalu untuk mengembangkan standar atau tolok ukur terhadap apa yang akan dibandingkan kinerja. Langkah-langkah dalam pengembangan atau mengembangkan tolok ukur. Pertama, menentukan apa yang akan dilakukan tolok ukur. Kedua, membentuk tim untuk tolok ukur. Ketiga, mengidentifikasi mitra tolok ukur. Selanjutnya, mengumpulkan dan menganalisis tolok ukur. Selanjutnya, yang terakhir, mengambil tindakan untuk menyamai atau melewati tolok ukur. Selanjutnya, konsep Taguchi. Kenichi Taguchi telah memberikan kita 3 konsep yang ditunjuk untuk memperbaiki baik produk maupun proses kualitas. Ketiga konsep ini ialah: pertama, kekuatan kualitas; 2, fungsi kehilangan kualitas; dan kualitas yang berorientasi sasaran. Pertama, kekuatan kualitas atau quality robust produk adalah produk yang dapat dihasilkan secara seragam dan secara konsisten dalam bidang manufacturing dan kondisi lingkungan. 2, fungsi kerugian kualitas: mengidentifikasi seluruh biaya yang berkaitan dengan kualitas yang buruk dan menunjukkan bagaimana biaya-biaya tersebut meningkat saat produk tersebut berpindah menjadi sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya yaitu alat dari TGM. Yang pertama, lembar periksa. Lembar periksa adalah sebuah formulir yang dirancang untuk mencatat data. Yang kedua, diagram pencar, yaitu diagram pencar menunjukkan hubungan antara dua pengukuran. Kemudian terdapat diagram penyebab dan efek. Alat ini adalah alat lain untuk mengidentifikasikan isu kualitas, dan titik inspeksi adalah diagram penyebab dan efek. Juga dikenal dengan diagram Ishikawa atau diagram Fishbone. Selanjutnya yaitu grafik Pareto. Grafik Pareto adalah metode dalam mengorganisasikan kesalahan atau cacat untuk membantu fokus atau usaha penyelesaian masalah. Peran dari inspeksi. Tugas manajemen operasional adalah membangun sebuah sistem dan untuk memverifikasi, kadang melalui inspeksi, bahwa mereka dilakukan sesuai standar. Inspeksi dapat berupa pengukuran, pengecapan, penyentuhan, penimbangan, dan percobaan produk. Terkadang bahkan menghancurkannya saat melakukannya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi proses buruk secepatnya dan menentukan kapan dan di mana untuk melakukan inspeksi bergantung dari jenis proses dan nilai tambah pada setiap tahapan. TGM dan jasa.
Manajemen operasional memainkan peranan penting dalam mengatasi beberapa aspek utama dari kualitas jasa. Komponen tak berwujud dari beberapa jasa adalah penting. Seberapa bagus jasa dirancang dan dihasilkan membuat perbedaan. Manajer operasional dapat merancang proses produk jasa yang memiliki atribut ini dan dapat memastikan kualitasnya melalui teknik TQM. Manajer operasional seharusnya menyadari bahwa ekspektasi pelanggan adalah standar terhadap apa jasa yang dinilai. Dengan kata lain, kualitas jasa dinilai atas dasar apakah memenuhi ekspektasi. Manajer harus mengharapkan harapan. Ini berarti bahwa sistem pengendalian kualitas harus mengenal dan memiliki serangkaian rencana alternatif untuk kondisi operasional di bawah optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.